kita merasa di tahun 2023 ini sebenarnya properti sudah bounce back. Ibu Sri Mulyani bilang akan sulit punya tempat tinggal in the future. Properti ke depannya tetap akan berkembang. Ya, salah satunya orang tetap butuh landed, terus juga apartemen juga high rise juga dibutuhkan karena kenapa? Urbanisasi jawabannya. Halo Sobat Investor, Sobat IDX Channel, kembali lagi di Fincast, your home of finance and investment. Dan di episode kali ini Fincast tentunya akan membahas ataupun mengulas tema yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan hari ini kita akan coba kulik soal sektor properti di Indonesia. Gimana sih sebetulnya prospeknya, dan juga nanti di tahun 2024 apakah akan ada hal-hal baru di sektor properti Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri, Sobat Investor. Kali ini saya sudah ditemani dengan Ibu Surina, Direktur Keuangan PT Indonesian Paradise Property Tbk ataupun INPP. Dan hari ini akan kita ulas lebih jauh soal sektor properti di Indonesia. Dan sebelum saya berdiskusi ataupun ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Surina di hari ini, kita tahu ya bahwa sektor properti juga salah satu yang memang menjadi sektor yang terdampak di pandemi COVID-19. Dan kita tahu pandeminya sudah lewat ataupun sudah mereda, tapi pemulihannya masih terus berlanjut, termasuk untuk sektor properti. Lantas seperti apa sih sebetulnya tantangan bagi sektor properti di tahun 2024 mendatang, yang kita tahu di Indonesia menjadi tahun politik ataupun tahun yang panas. Nah, langsung saja saya akan coba ajak ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Surina. Bu Surina, terima kasih sudah bergabung sama kami. Ya, terima kasih. Sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Luar biasa. Oke, Bu Surina, nih kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Sebelum kita ngobrol soal 2024, sebetulnya reviewnya di 2023 gimana nih untuk sektor properti? Surprisingly sebenarnya 2023 ini hasilnya sangat menggembirakan ya. Mungkin bisa dilihat dari hasil performance kita juga di 9 bulan terakhir kemarin yang sudah kita publish. Sebenarnya kita itu lebih tinggi 54% dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Jadi kita merasa di tahun 2023 ini sebenarnya properti sudah bounce back. Sudah bounce back ya. Okay. Terutama apalagi kami sebenarnya bergeraknya itu di hospitality, commercial dan juga property sales. Jadi kita lihat di 3 sektor kita ini semuanya naiknya cukup signifikan. Jadi cukup menggembirakan hasilnya di tahun ini. Cukup signifikan. Tapi kalau sedikit aja flashback pas Covid kemarin, apakah dampaknya segitu signifikan? Yes, waktu Covid karena terus terang memang di hospitality business terutama hotel itu pastinya terdampak dan juga commercial mall. Tapi sebenarnya memang paling terdampak itu adalah hotel bisnis karena kan based on orang, kedatangan orang. Tapi kalau commercial business mall, which is sebenarnya lease rent kita itu rata-rata 3-5 tahun, jadi which is sebenarnya kita sudah dalam pocket uangnya, cuman kita hanya mengamortize revenue saja. Jadi surprisingly dan juga dengan travel revenge mulai dari tahun kemarin sampai tahun ini yang kita rasakan juga terutama di Bali, kebetulan kita bisnis unit kita paling banyak di Bali, itu sangat meningkat. Jadi luar biasa meningkatnya, dan kita lihat di tahun 2020 pun sebenarnya kami sudah memecahkan record breaking untuk revenue dan juga bottomnya kami. Karena kenapa? Karena walaupun di Q1 2022 memang masih Omicron, tapi pada saat itu during pandemi kita tidak berhenti membangun. Bahkan setelah Omicron berakhir bulan April 2022 kemarin kita launching hotel baru kami di Bali, Alof Kuta Bali. Wow, oke. Jadi tetap ada yang dikerjakan begitu ya, meskipun memang kondisinya tidak baik-baik saja waktu itu. Benar. Tapi kalau melihat secara keseluruhan di 2023 sesuai target nggak Bu? Over dari target. Over the target bahkan. Benar. Ya. Oke, jadi ini jadi modal kemudian untuk tahun 2024. Nah, ini 2024 sendiri kita tahu tantangannya cukup banyak begitu ya. Kita era suku bunga tinggi begitu. Ini tentunya ngaruh ya ke teman-teman millennials ataupun Gen Z yang memang masih nyicil KPR misalnya. Nah, tapi kalau 2024 sendiri dengan berkaca di 2023, apa yang kemudian di-highlight untuk tahun depan? Sebenarnya gini, kalau dibilang kenaikan suku bunga sebenarnya sudah berjalan dari tahun ini ya. Kalau terus dia dibilang perekonomian juga during pandemic juga ya boleh dibilang masalah gitu ya. Tapi pada dasarnya setiap developer dan juga perbankan bisnis juga mereka punya kiat-kiat khusus lah untuk menyingkapi ini gitu ya. Mungkin salah satunya dengan masalah bunga, kita juga memberikan opsi-opsi payment yang lebih baik during pandemic maupun di tahun-tahun sekarang ini. Jadi seperti
kita bisa subsidi per bunga kepada pembeli. Terus juga selain itu juga dalam progress payment kita juga bikin payment by progress atau mungkin ada cicilan lebih panjang. Jadi kan Gen Z kan biasanya males nih ngasih data ke bank nih. Jadi kita juga sebagai developer harus lebih kreatif membuat scheme payment yang affordable lah untuk si calon-calon pembeli gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin soal properti untuk Gen Z begitu ya, terutama jangan takut dong ya untuk invest di properti. Jangan takut justru. Jangan takut ya. Benar. Apa sih Bu sebetulnya yang perlu ditanamkan begitu oleh Gen Z dan juga milenial bahwa properti bisa menjadi pilihan gitu? Yes, karena pada dasar gini, kalau mungkin kalau kita bahas itu ada dua calon pembeli itu adalah memang pembeli untuk menggunakan sama pembeli untuk investor, itu kan berbeda purpose ya. Nah kalau pembeli untuk menggunakan, saya rasa Gen Z juga in the future sebenarnya kan suatu hari pasti butuh tempat tinggal gitu ya. Dan kalau tidak mulai menyicil dari sekarang yang which is menurut saya bank juga cukup generous saat ini kayak DP hanya 5% pun sudah bisa KPA gitu ya. Tapi kalau tidak mau juga sekarang developer banyak yang menyediakan cicilan panjang langsung ke developer. Kalau nggak mau datanya ke bank. Nah, pada sebenarnya properti itu kalau kita lihat tuh tidak pernah harganya turun. Paling mungkin di saat ekonomi lagi krisis pun sebenarnya harga properti tidak turun tapi stagnan. Gitu ya. Tapi harga properti kalau kita lihat sebenarnya itu makin lama makin naik. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk menyicil, sebenarnya kita seperti Ibu Sri Mulyani bilang akan sulit punya tempat tinggal in the future. Dan juga salah satunya juga kenapa kita fokus ke high rise development karena saat ini tempat tinggal mungkin kalau landed sudah agak jauh di luar kota, luar Jakarta, kita kerjanya di tengah kota Jakarta. That's why high rise building itu masih dibutuhkan. Dan juga dengan gaya stylenya Gen Z saat ini mereka juga lebih suka yang lebih simple ya dibanding harus landed, harus agak jauh, terus juga nanti ya perkarangan rumah sendiri dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau apartemen kan semua sudah ada di situ. Oke, jadi lebih tadi ada dua perspektif ya, Bu Rina ya, bahwa ada investor, ada juga pembeli, tapi ya stepnya kalau nggak sekarang mungkin kapan lagi gitu ya. Yes, benar sekali. Tapi ini ada kaitannya nggak sih dengan campaign yang sedang disemarakan atau digalakan oleh Indonesian Paradise Property terkait Building Tomorrow. Nah ini apa sih Bu sebetulnya? Jadi sebenarnya tag ini kita juga baru launch di tahun ini ya 2023 ini karena kita lihat sebenarnya kita ini fokus pada pembangunan yang sustainability dan yang sebenarnya kita untuk bekal di masa depan. Makanya kita sebut itu tomorrow. Karena sebenarnya tomorrow atau future itu terbentuk adalah dari kejadian masa lalu dan masa kini. Jadi kalau apa yang kita kerjakan saat ini sebenarnya adalah untuk masa depan. Jadi dan apalagi kita Indonesian Paradise Property TBK kita fokus ke iconic lifestyle destination di mana sebenarnya kita juga cukup up to date dengan lifestyle di masa-masa yang akan datang. Jadi kita adjust to the market also gitu ya. Oke. Lantas ada implementasinya atau berdampakkah ke implementasi proyek-proyek dari INPP sendiri dari campaign Building Tomorrow itu tadi Bu? Ya benar, jadi memang perusahaan juga kita mulai fokus ke ESG ya, di mana pembangunan kami kita mulai memperhatikan item-item yang berhubungan sama green building gitu ya, jadi mungkin penggunaan AC inverter, terus LED dan lain-lain, dan juga kita quite concern karena in the future orang akan mulai concern ya, mungkin di saat ini di luar negeri orang lebih concern, tapi saya rasa in the future di Indonesia pun akan concern terkait green building ini, apalagi saat ini kan generasi udah mulai bergeser ya, jadi generasi muda yang lebih concern lah terhadap environment gitu. Oke, ESG ini juga biasanya jadi satu hal yang turut diperhatikan begitu ya sekarang ini. Jadi memang bisa lebih nyaman lagi untuk kemudian berinvestasi ataupun membeli properti. Nah dari Building Tomorrow itu tadi kita jadi pengen tahu nih sebetulnya ya, pasti teman-teman IDXL juga pengen tahu rencana pembangunannya ke depannya seperti apa dari NPP terutama di 2024. Oke, sebenarnya untuk 2024 kita sudah banyak yang kita mulai proyeknya di tahun ini ya. Salah satunya mungkin yang masih berjalan saat ini adalah kita waktu during pandemi kemarin kita ada mengakuisisi salah satu proyek yang mangkrak gitu ya di Jakarta yang saat ini kita teruskan dan kita akan selesaikan di Desember 2024 tahun depan. Jadi kita akan mulai serah terima, ada mall dan juga tower 1 kita akan serah terimakan. Dan selain itu dengan setelah pandemi kita lihat ternyata commercial mall kita yang di Bandung mulai banyak tenant list
ngantri gitu ya. Oke. Surprisingly ngantri, jadi kita mempercepat, kita punya extension. Jadi kita akan bangun 4 lantai extension di Mall Bandung kita di 23 Pascal yang kita mulai sudah dari Juni kemarin. And then kita juga tahun ini memulai groundbreaking di bulan Oktober kemarin untuk mall kita di Semarang. Kita ada JV dengan salah satu partner kita, Binus University, di mana kita akan bangun satu leisure destination di Semarang yang cukup besar di sana, yang rencananya mungkin selesai di akhir 2025. Oke, cukup Ya. banyak tuh ya. Tadi Yes. itu jangan-jangan juga baru sebagian, masih banyak lagi Ya, yang memang belum disebutkan gitu ya. Yes. Tapi sebetulnya target marketnya ini seperti apa sih Bu? Apakah kemudian tadi hanya untuk segmen-segmen tertentu pebisnis saja, atau ini sebetulnya luas sekali yang bisa dijangkau? Sebenarnya kalau komersial bisnis itu luas sekali ya, karena sebenarnya kita lihat salah satunya juga mungkin bahas sedikit terkait Semarang ya. Kenapa kita pilih Semarang? Karena kita lihat juga infrastruktur menuju Semarang itu sekarang gampang. Terus juga orang punya destination travel, mungkin sekarang kalau ke Bandung quite trafficnya ini walaupun sudah ada WUS gitu ya. Tapi sekarang orang juga mulai menjelajah sampai ke wilayah kayak Semarang, karena Semarang itu boleh dibilang dekat dengan misalnya Jogja, Malang dan lain-lainnya. Dan kita lihat di sana dengan berita-berita yang lain, generasi keduanya Semarang mulai kembali ke ke tanahnya mereka masing-masing dan mulai membangun. Kita lihat juga potensinya cukup besar di sana. Makanya kita pilih Semarang, di mana nanti ini akan menjadi leisure destination, karena kita bukan bangun mall yang seperti biasa, tapi leisure destination yang saya harapkan bisa cukup membanggakan ya. Nanti kita punya leisure destination yang cukup ikonik dan benar-benar bagus lah di sana. Oke, selain proyek-proyek yang inisiatif tadi ya, dari company yang kemudian dibangun, kemudian dikembangkan, tadi Bu Rina sempat nyebut soal proyek mangkrak ya, yang akhirnya diakuisisi gitu ya. Iya. Ini kenapa sih sebetulnya menjadi salah satu aksi korporasi ataupun strategi yang dilakukan? Apakah memang akan dilakukan lagi ke depannya untuk akuisisi proyek-proyek semacam ini? Mungkin gini ya, bukan sesuatu yang disengaja juga, tapi memang dalam setiap langkah bisnis kita pasti akan berhati-hati dan membuat perhitungan ya. Karena kebetulan pas waktu pandemi kemarin ada yang menawarkan, dan kita lihat fokus kita biasanya adalah lokasi strategis, biaya pembangunan, terus nilai bisnis ke depannya. Jadi kita lihat ini memang prospeknya cukup baik ke depannya, makanya kita akuisisi salah satu proyek tersebut. Tapi apakah di kemudian hari akan dilakukan? Sebenarnya tawaran banyak, karena kan sebenarnya banyak NPL di bank yang sekarang juga ada aset-aset yang ditawarkan. Tapi ya kita review ya, nggak semua kita akan ambil. Jadi kalau in the future bisa aja terjadi lagi, tapi bukan sesuatu fokus yang harus kita lakukan, karena kita juga prefer kita mulai dengan proyek kita yang baru. Oke, proyek yang baru meskipun tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi itu lagi, tapi memang tidak bisa dipastikan bahwa itu akan dilakukan juga gitu Bu ya, karena menjadi option aja gitu ya. Iya, itu ada salah satu opsi. Oke, tadi kita udah sedikit ngomong target ataupun kinerja di 2023. Tadi 2024 juga sudah sempat kita ulas. Tapi ada satu hal nih di 2024 yang belum saya sebutkan, soal tahun politik di Indonesia. Ini kan hot gitu ya pasti ya di Indonesia, berbagai macam sektor pasti turut memperhatikan. Properti sendiri ada dampak tersendiri nggak sih Bu untuk tahun politik dan juga kinerja sektor properti? Kalau berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, kan tahun politik bukan cuma tahun ini ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah mengalaminya. Kita lihat sebenarnya sektor properti ini nggak pernah terdampak oleh tahun politik. Malah sebenarnya memang mungkin ada beberapa orang, makanya tadi itu ada dua jenis, orang yang memang mau beli untuk pakai atau orang yang mau beli untuk investasi gitu ya. Jadi sebenarnya tahun politik ini sama sekali tidak mengimpact ke sektor properti, di mana sebenarnya sektor properti ini boleh dibilang dalam perekonomian sulit pun properti suatu sektor yang masih bisa bertahan. Karena pada dasarnya kalau kita lihat mungkin di saat ekonomi sulit, sebenarnya properti itu harga tidak turun, hanya stagnan. Tapi kalau kita lihat tren harga properti itu selalu naik, meningkat. Jadi nggak pernah ada yang properti harganya turun. Itu jarang sih kita dengar seperti itu ya. Jadi menurut saya even tahun politik kita justru quite pesimis ya, karena sebenarnya tahun politik ini cuma sebentar ya. Sebenarnya cuma 1 kuartal atau 2 kuartal aja. Makanya itu juga yang tidak menyetop kita sebagai developer untuk
berhenti membangun. Jadi kita harus justru mulai bangun dan mulai selesaikan tuh dari sekarang. Begitu pemilihan selesai ya barang saya juga sudah jadi. Oke, jadi kemeriahannya juga tidak kemudian mendatangkan dampak yang juga signifikan begitu ya. Iya. Jadi ya sudah dinikmati saja begitu ya momentum yang ada. Yes. Lantas kalau itu tidak menjadi sesuatu hal yang memang memberikan dampak signifikan, ada hal-hal tertentu nggak yang kemudian diantisipasi di tahun 2024? Tentunya ada ya, karena kan kita lihat apakah bunga tahun depan akan naik lagi atau enggak dan lain-lain ya. Juga harga terutama untuk developer itu yang kita perhatikan biasanya construction cost gitu ya. Apakah material akan naik lagi atau enggak. Terus juga apakah efek perang di tempat lain akan efek juga ke harga material dan lain-lain. Cuma antisipasi kita tentunya dari awal biasanya kita lakukan tender proyek itu biasanya kita udah langsung tenderkan untuk sampai selesai proyek. Jadi proyek saya itu biasanya 2-3 tahun, biasanya kita sudah tender untuk mengikat harga tuh udah sampai proyek selesai. Selain itu juga ada sebagian kalau di kita itu ada yang mungkin kita lakukan supply by owner. Jadi harga-harga material tertentu yang kita supply by owner itu juga biasanya kita antisipasi, kita kontak dari awal untuk mengikat harga. Jadi itu salah satu antisipasi yang kita lakukan sih. Oke, ada sejumlah antisipasi yang kemudian sudah dilakukan untuk tahun 2024. Tapi kalau dari sisi keuangannya Bu Rina, apakah kemudian sudah ada ancang-ancang atau gambaran tahun depan belanja modalnya sekian untuk pembangunan ini sekian atau memang masih dalam persiapan semuanya? Sebenarnya gini, kita itu salah satu developer yang cukup unik ya. Boleh dibilang kita itu recurring revenue kita itu paling tinggi dibandingkan mungkin industri sejenis di tempat di properti ya. Karena recurring revenue kita itu 80% yang bersumber dari hospitality dan komersial. Jadi sebenarnya dari property sales itu hanya 20%. Jadi boleh dibilang secara cash flow during pandemic pun kita masih cukup kuat. Kenapa? Karena yaitu kita itu depend on our recurring revenue yang sebenarnya bukan berdampak karena jualan-jualan satu-satuan gitu ya. Itu kita sebut dengan organic growth. Jadi boleh dibilang secara cash flow kita cukup yakin dan bahkan di tahun 2024 kita sudah targetkan akan belanja modal kita itu sampai 1 triliun untuk menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang tadi udah saya sebutkan yang memang sudah kita mulai dari sekarang. Tapi juga mungkin yang tadi saya belum sebutkan adalah kita juga akan mulai proyek di Balikpapan di tahun depan. Oke, Balikpapan. Iya. Balikpapan Kalimantan berarti ya. Ini berarti benar. Bisa kita lihat cukup inline dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini membangun IKN di Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Ada rencana ke situ juga nggak, Bu Rina, untuk perusahaan ke sana? Mungkin kalau langsung ke IKN-nya kita saat ini belum. Kebetulan kita ada lahan di Balikpapan yang mungkin akan kita aktifkan segera di tahun depan karena kita melihat sebenarnya pembangunan IKN ini kan masih butuh waktu ya 5-10 tahun ke depan. Dan during the development orang-orang pasti akan stay dulu di Balikpapan. Jadi makanya kenapa kita lakukan untuk Balikpapan tahun depan karena sebenarnya Balikpapan perkembangannya akan cukup pesat justru dalam 1-2 tahun ini untuk menunjang pembangunan IKN ke depannya gitu. Tapi sebetulnya peluangnya besar nggak sih Bu kalau pemerintah lagi bangun IKN di satu titik, kemudian pemain properti ini semua berlomba-lomba ke sana, atau sebetulnya ya tadi tunggu dulu deh nanti beberapa tahun kemudian baru kelihatan? Mungkin strategi bisnis setiap developer beda-beda gitu ya. Kalau kita melihatnya, saya akan karyakan dulu yang memang kita ada saat ini sambil kita melihat potensi ke depannya. Kalau dibilang potensi pastinya ada ya. Saya rasa juga developer lain yang sudah mulai masuk ke sana udah ada hitungannya sendiri biasanya ya. Memang pastinya ada dengan benefit-benefit yang pemerintah sudah berikan di depan gitu ya. Jadi mungkin sudah ada hitungannya. Memang harus ada yang memulai sih. Kalau kita memilih mungkin kita akan tunggu karena kita akan fokuskan dulu ke Balikpapan baru lanjut ke sana. Oke, ini menarik karena memang kita tahu ya kalau kita ngomong IKN itu pemain propertinya sudah mulai bergerak, ada yang bangun perumahan, ada juga bangun lain-lain, tapi memang kita lihat nanti ya dari INPP ini akan seperti apa, kemudian di sana, tapi yang sudah dipastikan di Balikpapan sudah ada yang dimiliki. Nah, tapi kalau soal properti sendiri, Bu Rina tadi sudah cukup banyak yang kita ulas dari beberapa bagian, tapi kalau harga properti ini sebetulnya memandang harga properti itu seperti apa sih Bu Rina? Apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang relatif, bisa jadi mahal ataupun bisa jadi murah, atau ada faktor-faktor pendorong dari harga properti sendiri, dan apakah kemudian harganya terus naik
di daerah mana tuh selain Jakarta? Waduh, bocoran nih, bocoran. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari harga properti, biasanya makanya seperti tadi mungkin sudah sempat saya utarakan, kita nggak pernah lihat harga properti itu turun, biasanya pasti naik. Mungkin pada saat ekonomi sedang lesu, dia akan stagnan. Tapi begitu ekonomi bergeliat lagi, itu otomatis tuh properti duluan tuh yang harganya naik. Dan boleh dibilang properti ini kan sebagai kita punya human needs juga ya, karena orang apalagi kita juga pertumbuhan penduduk kita juga cukup luar biasa, yang pastinya orang akan butuh tempat tinggal gitu ya. Jadi kita lihat potensi itu masih cukup besar untuk kedepannya. Dan juga kalau dibilang di daerah mana, sebenarnya itu salah satu yang saat ini udah kita tuju, seperti misalnya kita lihat bocoran. Ya. Seperti Semarang, karena kita lihat pertumbuhan Semarang saat ini cukup luar biasa ya. Setelah Surabaya, saya rasa yang nomor kedua itu Semarang. Dan juga dengan pemerintah sudah membangun infrastruktur yang luar biasa saat ini, jadi orang akses ke sana itu udah lebih cepat gitu ya. Terus selain itu juga dengan related to pemerintah mulai ke IKN, saya rasa Indonesia Timur itu juga luar biasa, harga kedepannya itu pasti akan meningkat, terutama salah satunya seperti yang saat ini kita udah masuk sebenarnya Makassar. Mungkin saya kelewat Makassar, kita akan launching Hyatt Place di awal tahun 2024. Oke. Ya, Hyatt Place, mungkin Hyatt Place pertama di Indonesia, itu berdampingan dengan apartemen kita di 31 Sudirman Suites di tengah kota Makassar. Jadi kita lihat waktu kita masuk ke kota Makassar, ternyata daya beli luar biasa dan harga di sana itu jauh lebih tinggi dibanding di Jakarta. Ada beberapa daerah ya yang tadi udah dibocorkan gitu ya. Jadi sobat investor ataupun sobat Idextional pastinya udah bisa lihat-lihat nih, mungkin bagi kalian-kalian yang mau investasi di properti ini udah bisa jadi catatan tersendiri. Nah, tapi soal harga, sekarang soal trennya deh Bu Rina. Kalau tren properti itu sebetulnya gimana sih? Apakah ada trennya tersendiri di tahun 2023 dan di tahun 2024 akan berubah atau seperti apakah? Kalangan menengah ke atasnya seperti apa atau gimana sih gambarannya? Sebenarnya seperti tadi saya katakan bahwa properti ini boleh dibilang udah salah satu basic needs-nya human basic needs ya. Jadi sebenarnya properti ke depannya tetap akan berkembang ya. Salah satunya orang tetap butuh landed, terus juga apartemen juga high rise juga dibutuhkan, karena kenapa? Urbanisasi jawabannya. Karena orang-orang juga berkantor di tengah kota, kalau harus bolak-balik landed house, rumah mereka yang rata-rata sekarang bangunnya udah di pinggir kota, itu akan cukup makan waktu dan juga cost juga ya, transportasi gitu ya. Nah, saya lihat kalau middle market sebenarnya punya pasarnya sendiri. Sendiri. Yes, benar. Jadi salah satunya seperti kita lihat di Makassar, sebenarnya boleh dibilang waktu kita awal launch kita punya apartemen yang boleh dibilang harganya cukup tinggi ya, 4-6 miliar, itu sold out pertama kali adalah yang privately 4-6 miliar rupiah itu. Wow. Itu sold out begitu launching. Jadi kita lihat sebenarnya pasar middle market ini sebenarnya punya pasarnya sendiri gitu ya. Dan jadi sampai hari ini pun sebenarnya kita sudah sold out 85%. Jadi kita lihat salah satunya pasar di Makassar itu cukup luar biasa, dan juga kita lihat beberapa developer juga sudah mulai masuk ke sana, dan mereka mungkin bangunnya di area yang agak di pinggir di Tanjung Bunga, tapi kita di tengah kota Makassarnya. Oke, tapi middle marketnya masih bisa tumbuh lagi nggak Bu ke depannya? Sebenarnya kalau dibilang tumbuh pasti bisa. Pasti bisa tumbuh, karena kita bicara juga middle market bukan hanya yang barang mewah ya. Jadi sebenarnya middle market itu boleh dibilang orang yang sebenarnya kategori kedua, udah investasi, di mana saya sudah punya rumah, terus saya punya pengen investasi properti. Nah, itu dengan perkembangan juga pendapatan per kapita, terus juga jadi juga mungkin orang yang karyawan bisa naik level. Jadi sebenarnya untuk level manager ke atas pun in the future sebenarnya mereka sudah akan bukan hanya nyicil rumah pertama, tapi juga akan mulai nyicil untuk investasi. Oke, jadi pasarnya itu masih bisa dikembangkan lagi dan sudah masuk di rencana company juga di tahun-tahun ke depan? Tahun ke depan memang saat ini kita fokusnya high rise dan juga lebih fokus lagi ke komersial saat ini. Oke. Kalau di Jakarta apa sih Bu yang bisa kita lihat? Oh, ini
ini punyanya INPP nih yang mungkin kita selama ini kita suka lihat lewatin. Oh, oke. Jadi mungkin ya antiknya kita Paradise itu mungkin yang sering CEO saya katakan, we are the developer, the best developer that you had never heard of. Jadi sebenarnya selama ini dulu kita fokusnya lebih ke hospitality dan komersial, which is di mana hospitality ini sebenarnya di running oleh operator. Jadi yang mungkin masyarakat tahu adalah nama operatornya, gitu. Contohnya Marriott, Sheraton gitu. Tapi orang tidak tahu sebenarnya ownernya siapa gitu ya. Nah, makanya contohnya mungkin yang kita saya bisa sebutkan mungkin yang di Jakarta memang saat ini kita memiliki saham Dire di Plaza Indonesia, terus juga Hyatt itu under Paradise juga. Jadi itu adalah beberapa konsorsium beberapa pemegang saham. Oke. Jadi mungkin orang nggak tahu, oh ternyata itu ada under Paradise juga gitu ya. Terus seperti FX Mall. Oh, itu ya, benar-benar Haris yang FX. anak nongkrong itu pasti udah tahu yes, ya. Tapi Jakarta ya. Yes, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa itu punyanya Paradise gitu ya. Seperti kita yang unit kita di Bali itu juga Sheraton, Aloha Yellow, Beachwalk itu under Paradise juga. Tapi orang taunya Beachwalk, taunya Sheraton karena pada dasarnya di running oleh operator. Oke, siap. Ini gitu. Sebetulnya jadi info baru nih ya. Mungkin teman-teman juga yang suka ngelewatin daerah-daerah sana atau yang sering ke Bali ya, yang tadi main di Beachwalk dan juga di berbagai lokasi tadi ternyata ini punyanya INPP. Benar. Oke, ini tadi kondisinya sudah dijelaskan, tantangannya udah dijelasin, harganya tadi disebut juga nggak pernah turun sih ya, harusnya selalu naik. Nah ini apakah kemudian di tahun 2024, mungkin ini jadi pertanyaan pamungkas saya juga Bu Rina, untuk teman-teman Ideactional, apakah kemudian sebagai investor atau sebagai yang nanti ingin memiliki hunian, saat yang tepat nggak untuk membeli atau mengakuisisi sebuah properti untuk teman-teman Ideactional? Benar, sebenarnya kalau prinsip pribadi saya ya, membeli di saat orang lain takut. Gitu ya, karena kalau namanya investasi atau sebenarnya kita first user, sebenarnya di saat inilah dimana mungkin ekonomi memang masih kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih positif, tapi juga memang belum yang naik signifikan. Sebenarnya saat inilah waktunya kita membeli properti. Karena kenapa begitu nanti tahun depan dibilang tahun politik tadi ya, tahun politik selesai, ekonomi mulai menggeliat, otomatis nomor pertama harga properti itu akan naik duluan. Jadi makanya ada slogan-slogan mungkin yang sebelah katakan beli sebelum harga naik gitu ya. Senin harga naik ya. Iya, Senin harga naik. Tapi sebenarnya kalau prinsip saya beli sebelum harga naik, karena properti itu nggak pernah turun. Jadi jangan ditunggu. Jangan ditunggu, Betul. Waktunya sekarang dimanfaatkan gitu ya, momentum yang ada, apalagi tabungannya udah cukup gitu ya, untuk kemudian bisa ngambil langsung aja ya. Justru jangan nunggu tabungan cukup. Jangan nunggu. Justru jangan tunggu tabungan cukup. Saat ini sebenarnya banyak kemudahan dari bank yang hanya mungkin cicilan 5% DP 0%, gitu ya. DP 5% itu sudah bisa memiliki sebenarnya. Begitu jadi kita bisa huni. Wow. Ya, jadi sebenarnya manfaatkanlah momentum justru di saat developer bank itu juga memberikan kemudahan. Dan juga pemerintah juga baru launching bahwa yang gratis PPN 11% sampai tahun depan gitu ya. Nah, itu yang menurut saya luar biasa, pemerintah sangat support juga untuk sektor industri properti kita ini. Oke, baik, ini kita harapkan juga menjadi satu langkah yang tetap dilanjutkan oleh pelaku industri properti begitu di tengah kondisi apapun yang kita tahu kemarin Covid, sekarang juga sudah baik lagi, sudah pulih lagi, dan juga insentif dari pemerintah dan berbagai pihak juga kita harapkan bisa kemudian menyokong pertumbuhan industri properti di Indonesia. Bu Rina, terima kasih banyak sudah bergabung di Fincast hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bu Rina dan juga sukses untuk teman-teman di Indonesian Paradise Property. Oke, thank you. Dan Sobat Ideactional, itulah Fincast kita di episode hari ini, dan kita akan kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Thank you Bu Rina.